Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Kembali berjumpa dalam Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi dengan tema Biarlah Kehendaknya yang Jadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama melalui siaran Lentera Malam dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab pertama Tawarik pasal 17 ayat yang pertama sampai 15. Pertama Tawarik 17 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur untuk hidup yang Kau beri, untuk hidup yang Engkau selamatkan, Kau pelihara, Kau lindungi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami.
Bersyukur malam hari ini kami boleh menyediakan waktu lagi, waktu karunia Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu. Bukan karena kami mampu, tapi karena Roh-Mu berkuasa atas kami. Roh-Mu lah yang akan memberi kami kemampuan, sehingga dari mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini kami sungguh mendapat pencerahan rohani, kami dikuatkan, dan kami terus mengalami kebahagiaan sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam mendengarkan firman-Mu dan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku demikian, 'Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?' Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya,
seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengaminkannya, menghayatinya, dan terus memohon penyertaan Tuhan supaya kita bisa setia sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari tuanya, sepertinya secara duniawi tak ada lagi yang kurang pada Daud. Semua yang besar, semua yang terhormat sudah ada. Harta dan tahta, nama besar, semua yang boleh dikata dicari di dalam dunia ada. Tapi ada satu yang kurang yang membuatnya merasa tidak tentram. Ia merasa gelisah tidur di dalam istana yang megah sambil melihat tabut perjanjian masih ada di dalam tenda-tenda. Kegelisahan yang mungkin dialami oleh orang-orang yang di hari tuanya merasa semua sukses duniawi sudah dicapai. Bahkan sudah melihat anak dan cucu berhasil. Tapi merasa tidak nyaman, merasa gelisah untuk tinggal di rumah yang mewah sambil melihat rumah Tuhan, gedung gereja, sepertinya tak layak. Niat yang luhur ada di hati Daud dan diterjemahkan dengan sederhana oleh Nathan sebagai niat untuk membangun rumah Tuhan. Makanya ia segera mengatakan, lakukanlah semua yang di hatimu. Tapi mengapa Tuhan mengatakan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku? Apa yang salah dengan keinginan Daud yang kedengarannya luhur dan terhormat sekali? Bukan soal salah dan benar, tapi Tuhan sungguh melihat niat yang luhur, keinginan yang sangat terhormat dalam manusia yang rapuh, memang gampang larut dalam keangkuhan dan kesombongan, akar dari segala dosa. Dan Tuhan tidak mau di hari tuanya hambanya Raja Daud tersesat dalam keinginan yang seolah-olah luhur, tapi yang gampang menjebaknya untuk bertindak atas kehendaknya, bukan lagi atas kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan mengatakan, bukanlah engkau yang akan membangun rumah bagiku untuk didiami, itu oleh karena Allah mau mengatakan, bukan kehendakmu. Allah memberi kesempatan kepada Daud untuk merenungkan kembali. Dan untuk itu, melalui Nathan ia menyampaikan pertanyaan untuk direnungkan. Bukankah engkau tahu, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini?
Aku tidak pernah diam dalam rumah. Tapi aku aktif menuntun umatku. Aku bekerja menyertai mereka ikut mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Dan selama mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, Tuhan bertanya, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Pertanyaan untuk membangkitkan ingatan-ingatan Daud tentang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada umatnya di bawah pimpinan para hakim dan kemudian juga di bawah kepemimpinannya sebagai raja yang tugas utamanya oleh Allah dikatakan menggembalakan umatku, bukan membangun sebuah rumah megah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau mengatakan kepada Daud, yang jauh lebih penting bagimu ketika engkau merasa sudah tua dan sebentar lagi akan pergi bersama nenek moyangmu, menempuh segala jalan yang fana, adalah mengingat bahwa aku yang membawa umatku keluar dari Mesir, mengingat bahwa akulah yang memilih para pemimpin untuk menggembalakan mereka, mengingat juga bahwa akulah yang dengan kehendakku sendiri memilih engkau menjadi raja. Ingatlah ketika engkau pergi menggiring kambing dombamu, dan aku memanggil engkau untuk menjadi raja. Engkau yang dianggap enteng, dianggap remeh, bahkan didiskreditkan di lingkaran keluargamu sendiri, oleh ayahmu sendiri. Kupilih menjadi raja. Itu kehendakku. Ingatlah. Itu bukan kehendak siapa-siapa, apalagi kehendak. Ingatlah, aku sudah berjanji kepadamu tentang keturunanmu, bahwa aku akan membangun keturunanmu. Aku akan membangun dinastimu menjadi dinasti yang permanen. Dinasti yang akan berkelanjutan. Tidak penting bagimu sekarang untuk membangun rumah bagiku. Apa yang paling penting bagimu ialah menjadi percaya dan terus percaya bahwa akulah Tuhan yang memilih engkau. Aku juga pada waktunya yang akan menetapkan siapa yang akan membangun rumah bagiku, anakmu sendiri. Kita mungkin ingat Raja Daud sendiri kemudian mengatakan kepada anaknya bahwa sebenarnya aku berniat untuk membangun bait suci. Tapi Tuhan mengatakan kepadaku, bukan engkau, karena engkau telah menumpahkan banyak darah dan telah melakukan banyak peperangan. Itu di pasal 22 ayat 8. Dan di pasal 28 ayat 3 dia mengulangi mengatakan kepada Salomo bahwa aku berniat. Tapi Tuhan tidak mengizinkannya. Terjemahan Salomo, terjemahan Daud ialah bahwa Tuhan tidak berkenan karena aku telah menumpahkan banyak darah, banyak peperangan pada masaku. Dan kita juga mungkin ingat 4 tahun setelah Salomo menjadi raja, barulah bait suci itu didirikan. Ada waktu yang cukup panjang Tuhan sediakan untuk merenungkan apakah mendirikan bait suci yang megah itu. Sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Sampai Tuhan sendiri menentukan inilah saatnya untuk membangunnya. Sekali lagi, yang penting bagi Daud bukan meratapi hari tuanya yang belum berhasil membangun sebuah bait. Bukan meratapi keadaannya bahwa ia telah membangun istana tapi belum bisa mendirikan rumah bagi Tuhan. Apa yang paling penting baginya ialah menjadi percaya bahwa Allah yang setia yang telah menetapkannya menjadi raja
yang telah berjanji tentang keturunannya, berjanji tentang dinasti yang akan berkelanjutan. Allah memanggil Daud untuk melihat perspektif kehidupan yang lebih luas. Jangan memusatkan pada dirinya, pada masanya, pada zamannya. Allah membuka mata imannya untuk melihat jauh ke depan, bahkan kepada kekekalan. Dengan pernyataan Allah sendiri yang mengatakan, aku akan menjadi bapanya dan mereka akan menjadi anakku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami bagaimana suatu niat yang begitu luhur, keinginan-keinginan besar dan terhormat, secara manusia kita bilang mungkin untuk kita lakukan. Tapi ternyata kita tidak sempat melakukannya sampai kita meninggalkan dunia ini. Mungkin kita pernah berniat untuk membangun sebuah gedung gereja yang menurut kita layak. Karena kita seperti Daud tidak nyaman di rumah yang mewah. Tidak nyaman dengan sukses yang luar biasa dan merasa diberkati. Tapi belum melakukan sesuatu yang menurut kita memuliakan Tuhan. Entah membangun rumah. Entah melakukan sesuatu yang menurut kita penting bagi masyarakat. Tapi kalau ternyata tidak terjadi, inilah waktunya untuk merenungkan, memeriksa di hadapan Tuhan niat-niat luhur yang ada di hati kita. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Nathan tidak berkesempatan memeriksa niat Daud dan segera mengatakan, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Berani sekali Nathan menjaminkan penyertaan Tuhan untuk sebuah niat yang belum diverifikasi, belum diperiksa apakah ini sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Selalu perlu waktu untuk kita mendengarkan apakah sebenarnya kehendak Tuhan di situasi kita sekarang. Kehendak Tuhan bagi Daud di masa tuanya ketika ia berniat mendirikan rumah Tuhan ialah, ingat tugasmu sebagai gembala. Ingat tugasmu untuk terlibat dalam menanam keturunan. Tugasmu untuk memantapkan posisi umat Israel sebagai suatu bangsa dengan teritori yang jelas, memantapkan posisi aman dari umat ini supaya mereka sungguh-sungguh terhindar dari kekejaman orang-orang lalim. Ini masih untuk mengkonsolidasi kerajaan. Ini masa untuk sungguh-sungguh merenungkan dan terlibat dalam janji Allah yang mau membangun suatu keturunan bagi Daud, membangun suatu umat yang kudus. Saudara-saudara, sehari lagi, tepatnya besok, kita akan melakukan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Di Tanah Toraja dan Toraja Utara kita juga akan melakukan itu. Kita punya waktu untuk merenungkan lagi. Apakah kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita sekarang ini? Kita mensyukuri tekad dan niat luhur dari saudara-saudara kita yang menawarkan diri menjadi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan gubernur. Kita mensyukuri bahwa mereka mau memberi diri, menghargai niat-niat luhur mereka, kemauan-kemauan yang sungguh patut dihargai, diapresiasi.
dihormati. Kepada mereka baiklah kita juga menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Renungkan lagi dan terus renungkan. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah yang ada di hatiku, cita-citaku, keprihatinanku, kepedulianku kepada bangsa dan negara, kepada masyarakatku, kepada kampungku, sungguh-sungguh dalam terang kehendak Tuhan. Supaya ketika tiba saatnya nanti kita menerima hasil, jika kita belum terpilih, jika saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu belum terpilih, bisa menerima bahwa inilah keputusannya. Bisa menerjemahkan kata-kata Tuhan yang mengatakan kepada Daud, bukanlah engkau, belum engkau, belum saatnya. Tuhan mungkin menghendaki saudara melakukan sesuatu yang lain untuk membangun kampung ini, tanpa harus menjadi bupati atau wakil bupati. Dan kalau terpilih pun, Bapak Ibu Saudara masih harus terus bertanya kepada Tuhan, bila ini kehendak-Mu Tuhan, kuatkanlah dan tuntunlah kami untuk melakukan sebaik-baiknya menurut kehendak-Mu. Apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan dengan sungguh yang kami niatkan, yang kami janjikan, yang untuknya kami sungguh berkomitmen. Saudara-saudara, mintalah Tuhan memeriksa lagi hati dan pikiran kita. Ambillah waktu untuk merenungkan lebih dalam seluruh niat, rencana, kemauan-kemauan yang sangat terhormat itu. Dan tetaplah dalam kerendahan hati, mengatakan kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu lah yang terjadi. Biar dengan itu, hari-hari depan yang kita lalui, khususnya yang akan Bapak Ibu Saudara lalui sebagai yang mencalonkan diri, terpilih atau tidak, tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi akan membuat kita melihat dengan cara lain bagaimanakah kita harusnya mengisi hari-hari hidup kita untuk memaknai janji Tuhan kepada kita yang bersifat kekal. Janji kekal yang kita tahu semuanya telah dinyatakan penggenapannya di dalam Kristus, Juru Selamat kita. Yang hari-hari perayaan kelahirannya sedang kita persiapkan. Semoga saudara dan saya dari mendengarkan firman Tuhan ini semakin teguh di dalam keyakinan bahwa apapun di hidup ini yang terbaik dan terindah di hadapan Tuhan ialah kita mengikuti apa kehendak-Nya. Apapun rencanamu, apapun niat-niat luhurmu, bawalah kepada Tuhan. Periksalah dan periksa lagi dirimu. Minta Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang
taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami sungguh mengalami betapa berbahagianya kami menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang karena kasih setia Tuhan sendiri, kami selalu dituntun dengan firman dan dipelihara oleh Roh Tuhan sendiri. Buatlah kami menjadi orang-orang yang sungguh selalu memeriksa diri kami, melihat keberadaan hidup kami, juga rencana-rencana luhur yang sering muncul di hati kami untuk diterangi oleh kehendak Tuhan. Dan untuk kami selalu siap sedia menerima apakah keputusan Tuhan atas hidup kami. Untuk selalu bisa melihat bahwa yang paling penting adalah Tuhan hadir dengan kesetiaan yang abadi. Tuhan akan selalu menyatakan hari-hari depan kami seluruhnya ada dalam tangan kasih. Kalau hari ini kami belum berkesempatan, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kami harapkan. Buatlah kami percaya seluruhnya hanya kepada janji Tuhan sendiri. Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk pelaksanaan pilkada serentak esok hari. Doa kami kiranya bangsa ini tetap aman. Setiap daerah yang akan melakukan pemilu kada mengalami Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan seluruh proses pemilihan berlangsung dengan baik. Siapkanlah kami semua untuk bisa melakukan sebaik-baiknya dan pada akhirnya juga menerima hasilnya sebagai keputusan yang sah, yang untuknya kami semua terpanggil terus mendoakan dan mendukung serta menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami doakan banyak saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh mengalami hidup ini begitu sulit dan berat. Banyak dari anak-anak Tuhan yang begitu mengalami betapa rapuhnya kami dan cenderung mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat berbagi kasih. Kami dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk memberi topangan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Kami dapat hadir sebagai sahabat yang sungguh-sungguh mendengarkan, sahabat yang sungguh-sungguh memberi diri. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk menemukan cara-cara yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan sesuatu yang berguna
di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekarang ini. Kami tahu Tuhan yang setia tidak akan membiarkan kami mengalami hidup yang terpuruk. Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk terus-menerus dirundung masalah. Bapa, kami mohon tuntunan-Mu dan perlindungan-Mu melewati masa-masa pandemi. Kami mohon tuntunan dan hikmat dari Tuhan, supaya hari-hari yang sulit juga pada saat kami harus merayakan Natal, kami lalui dengan hikmat dan pertolongan Tuhan sendiri. Dengarkanlah kami Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami angkat doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan malam pada hari ini. Kiranya kita semua menikmati hidup sungguh diberkati oleh Tuhan, juga dari mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Kiranya firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.